Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Novansyah with student number 7142204. So in this time, I will doing interpreting assignment for our final project with the topic is politics. So let's start. Hello, this is 6 Minute English. Hello, ini adalah 6 menit pembelajaran bahasa Inggris. Differences between men and women have existed forever, but in modern times, imbalances in the opportunities for men and women have widened. Perbedaan antara pria dan wanita telah ada sejak lama, tetapi di era sekarang, ketidakseimbangan kesempatan bagi pria dan wanita telah melebar. One area where this imbalance is widest is Satu area di politics. mana ketidakseimbangan ini yang paling luas adalah politik. When we think of female politicians, the names Margaret Thatcher, Angela Merkel, Indira Gandhi, Ketika kita memikirkan politisi wanita dengan nama Margaret Thatcher, Angela Merkel, Indira Gandhi, but while women make up over half the world's population, only 26% of the world's politicians are women. tetapi meski perempuan mencakup lebih dari separuh populasi dunia, hanya 26% populasi dunia adalah perempuan. How much of this is because of misogyny, hatred, and prejudice against women? Seberapa besar hal ini disebabkan oleh kebencian dan prasangka buruk terhadap perempuan? Jacinda Ardern was partly because of the misogynistic abuse she received online. Tampaknya pengunduran diri Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, yang mengejutkan sebagian disebabkan oleh pelecehan yang diterimanya secara daring atau online. So in this program, we'll be asking, why is life so hard for women in politics? Jadi dalam program ini, kita akan bertanya mengapa kehidupan begitu sulit bagi perempuan dalam politik. And of course, useful new as well. Dan tentu saja kita akan mempelajari beberapa kosakata baru yang berguna. Namun sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk kamu, Neil. Britain has had 3 female prime ministers, all from the Conservative Party. First was Margaret Thatcher. Inggris memiliki 3 perdana menteri wanita, semuanya dari Partai Konservatif. Yang pertama adalah Margaret Thatcher, yang diikuti pada tahun 2016 oleh Theresa May. And after that by Liz Truss, who resigned after only a short time in office. But for how long exactly was Liz Truss Prime Dan Minister? setelah itu oleh Liz Truss yang mengundurkan diri setelah hanya menjabat sebentar. Namun, berapa lama tepatnya Liz Truss menjadi Perdana Menteri? Was it A, 45 days, B, 1 year and 45 days, or C, 2 years and 45 days? I think the answer is 45 days. Apakah 45 hari, 1 tahun 45 hari, ataupun 2 tahun 45 hari? Dan saya pikir jawabannya adalah 45 hari. Okay, Neil, I'll reveal the answer later. Oke, Neil, dan saya akan memberitahukan jawabannya nanti. One of the biggest barriers for female politicians is that politics has traditionally been seen as a man's world. Salah satu hambatan terbesar bagi politisi perempuan adalah bahwa politik secara tradisional dipandang sebagai dunia laki-laki. When Margaret Thatcher became Prime Minister in 1979, Ketika Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri pada tahun 1979, told what to do by a woman. dia harus mengelola sekelompok pria yang tidak terbiasa diberitahu apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita.
Here, Professor Rosie Campbell, director of the Global Institute for Women's Leadership, explains to BBC World Service Programme The Real Story. Di sini, Profesor Rosie Campbell, Direktur Institut Global untuk Kepemimpinan Wanita, menjelaskan kepada program BBC World Service The Real Story how Mrs. Thatcher's solution to this problem was to appear more masculine. bagaimana solusi Nyonya Thatcher untuk masalah ini adalah tampil lebih maskulin. She was deliberately coached her voice and to behave in a way that was more stereotypically masculine. Dia sengaja dilatih untuk mengubah suaranya dan berperilaku dengan cara yang lebih maskulin. Same time as presenting herself in terms of her attire in a very feminine way, which really showed the tightrope that she pada saat yang sama menampilkan dirinya dalam hal pakaian dengan cara yang sangat feminim, yang benar-benar menunjukkan tali yang harus dia lalui agar tampak cukup kuat untuk menjadi pemimpin. but not subverting norms of what it is to be a woman. Tapi tidak melanggar norma-norma tentang apa itu menjadi seorang wanita. It was a very challenging tightrope walk that she had to do. Jadi menurut saya, Anda tahu apapun pendapat tentang Margaret Thatcher, itu ada perjalanan di atas tali yang sangat menantang yang harus ia lalui. Margaret Thatcher was coached to behave more like a man, for example by lowering her voice. Margaret Thatcher dilatih untuk berperilaku seperti pria, misalnya dengan merendahkan suaranya. If you are coached, you are specially trained in how to improve at a particular skill. At the same time, she was also advised to appear feminine. Jika Anda dilatih secara khusus dalam cara peningkatan keterampilan tertentu, pada saat yang sama ia juga disarankan untuk tampil feminim. Especially in her attire, the clothes she wore. Terutama dalam busana yang dikenakannya. In trying to present herself to be in a difficult situation that dalam upaya menampilkan sisi dirinya sebagai laki-laki dan perempuan, Nyonya Thatcher berjalan di atas tali, sebuah ungkapan yang berarti ada dalam situasi sulit. that requires carefully considered behavior. Yang memerlukan perilaku yang dipertimbangkan secara matang. None of these is Thatcher's government. Intinya adalah tidak satupun orang ditunjukkan kepada orang pemerintahannya Nyonya Thatcher. Even today, the way women in politics behave or dress is commented on and criticized far more than men. Bahkan saat ini, cara perempuan dalam politik berperilaku dan berpakaian lebih banyak dikomentari dan dikritik dibandingkan laki-laki. With the result that fewer women expose themselves to public scrutiny. Sehingga semakin sedikit perempuan yang bersedia mengekspos diri mereka pada pengawasan publik. A situation which has only got worse since the internet. Situasi tersebut atau situasi ini semakin memburuk sejak adanya internet. And with it, sexist and misogynistic abuse on social media. Dan dengan adanya internet, semakin sedikit pula perempuan yang pelecehan eksis dan misoginis di media sosial.
Paradoxically, it's often said that the qualities of empathy and understanding, often associated with women, are most needed in politics today. According to former Prime Minister Helen Clark, Paradoksnya sering dikatakan bahwa kualitas empati dan pengertian yang sering dikaitkan dengan perempuan paling dibutuhkan dalam politik saat ini. Menurut mantan Perdana Menteri Helen Clark, who was New Zealand's first female elected leader, it's not just that women are more caring, they also bring a different leadership style, as she explained to BBC World Service programme The Real Story. Yang merupakan pemimpin perempuan pertama yang terpilih di Selandia Baru, bukan hanya karena perempuan lebih peduli, mereka juga membawa gaya kepemimpinan yang berbeda, seperti yang dijelaskan pada program BBC World Service The Real Story. I think that women are known for more collaborative styles in politics, less likely to be the top-down, heavy-handed, my way or the highway, more open to evidence, debate. I think. Saya pikir perempuan dikenal dengan gaya politik yang lebih kolaboratif, cenderung tidak bersikap top-down, otoriter, dan cara saya tahu lebih terbuka pada perdebatan berbasis bukti. Okay, I think the time is up and thank you for your nice attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.